Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini sebelum kita menikmati peristirahatan masing-masing. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perenungan firman-Nya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu, karena firman-Mu itulah pelita dan suluh pada jalan hidup kami, agar kami dimampukan untuk melangkah di tengah badai kehidupan yang sekarang melanda dunia ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, sehingga firman-Mu mengambil bahagian dalam hati kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-45, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Sekali lagi, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema renungan kita dari perikop bacaan kita pada malam hari ini, berlian di balik lumpur derita. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Lalu ia membutuhkan 2 orang anak muda yang ia akan pilih berasal dari keluarga yang miskin untuk dipekerjakan. Lalu ia memilih 2 orang dari sekian banyak anak-anak muda di kampung itu, yang seorang berbadan tinggi dan yang seorang berbadan kurus, yang memiliki perawakan tinggi tegap dan dengan tubuh yang atletis, kemudian dipekerjakan untuk mengurus kawanan kuda yang masih liar. Sedangkan yang seorang berbadan kecil dan kurus dipekerjakan untuk mengurus kambing domba. Hari berganti hari, saudaraku. Pemuda yang berbadan tegap itu mulai jenuh dan ia cemburu kepada pemuda yang berbadan kurus yang pekerjaannya lebih ringan daripada yang dia kerjakan. Ia berpikir, upah sama, beban kerja berbeda. Ini tidak adil. Kemudian saudara-saudara, ia mendatangi pemuda berbadan kurus dan memaksanya untuk bertukar pekerjaan. Karena ia kecil, ia kurus, ia tidak bisa melawan. Sore harinya, dengan muka murung dan langkah gontai, si pemuda kurus kembali ke rumahnya. Ia kemudian menceritakan kepada ibunya semua yang terjadi, dan dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun dengan kasih sayang dan kelembutan, sang ibu berkata, anakku, semua masalah pasti ada hikmahnya. Syukuri, hadapi, dan terima dengan kebesaran hati. Tidak usah memusuhi temanmu itu. Buktikan bahwa engkau juga bisa melakukan pekerjaan yang berat yang mampu dia lakukan. Semua kesulitan yang kamu hadapi, jika kamu mampu belajar dan bekerja keras, pasti akan membuatmu kuat dan manfaat itu akan engkau dapatkan di masa yang akan datang. Ingat hal ini, di balik setiap kesulitan, di sana ada berlian yang tersimpan untukmu. Percayalah kepada ibu. Sejak saat itu, saudara-saudara, si kurus menerima pekerjaan itu, menikmatinya, sekalipun dengan susah payah ia harus bergelut mengurus kuda-kuda yang bertubuh kekar dan masih liar. Dia harus jatuh bangun mengejar kuda-kuda itu, tetapi ia tetap sabar. Dan tanpa ia sadari, keahlian dan kemampuannya untuk menguasai serta mengendalikan kuda-kuda yang liar itu semakin membaik, dan juga tubuhnya yang kurus semakin berkembang menjadi tinggi, tegap, dan perkasa. Suatu hari, saudara-saudara, terjadi perang antar negara. Kerajaan membutuhkan prajurit pasukan berkuda yang tangkas dan terlatih. Dan si pemuda inilah satu-satunya terpilih dari kampung
halaman itu. Karena apa? Karena kepiawaiannya di dalam mengendalikan kuda liar. Oleh karena itu dia diangkat menjadi pemimpin pasukan berkuda, dan perang demi perang ia jalani, ia pun mengalami kemenangan. Kemenangan-kemenangan inilah kemudian membuat namanya semakin terkenal. Ia kemudian diangkat menjadi panglima perang dan akhirnya menjadi pemimpin besar, yakni sebagai Kaisar Mongolia. Dia adalah Genghis Khan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan tidak selamanya enak dan nyaman. Banyak situasi di mana kita berhadapan dengan kesulitan yang membuat kita dirugikan, kita menderita, dan terkadang kita tidak berdaya lagi untuk melangkah. Situasi seperti ini akan melahirkan kekecewaan, amarah, emosi, dan bahkan jika tak dapat kita kendalikan, kita merusak dan menghukum diri kita sendiri. Kisah ini, saudara-saudara, mau menyadarkan kita bahwa sebuah kemenangan tak dapat diraih semudah membalikkan telapak tangan. Jika kita menerima setiap ketidaknyamanan sebagai latihan mental dan kesabaran, maka itu adalah awal bagi kita untuk meraih kemenangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita patut belajar tentang arti kehidupan dalam perjuangan yang sangat berat melalui figur seorang Yusuf. Saya mau mengatakan seperti ini, Yusuf adalah pribadi yang sudah selesai dengan dirinya. Orang yang selesai dengan dirinya selalu berusaha mencari hikmat di balik setiap kepahitan hidup yang dialaminya. Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang positive thinking. Segala persoalan yang terjadi selalu dilihat dari sisi yang positif, sehingga tidak ada ruang yang tersisa dalam hidupnya untuk menjadi tempat pembenaran diri dan mencari kambing hitam. Orang yang selesai dengan dirinya selalu mempercayai Tuhan, sekalipun jalan yang dilaluinya penuh onak dan duri. Orang yang selesai dengan dirinya adalah orang yang dengan tegas mengatakan seperti ini, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang selesai dengan dirinya selalu meyakini bahwa di balik lumpur derita ada terpendam berlian yang sangat bernilai harganya. Karena itu, mari berpikir positif untuk setiap kesulitan yang kita hadapi, terlebih di saat wabah virus corona melanda dunia ini. Mari kita petik hikmat di balik semua yang terjadi. Ini adalah sebuah pembelajaran. Di balik semua penderitaan yang terjadi, Tuhan mau mengajak kita untuk melihat jauh ke depan. Ada sesuatu yang disediakan bagi setiap orang yang sabar dan tekun untuk menjalani kehidupan dalam iman. Sekali lagi, ada berlian di balik lumpur derita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian El Shaddai.
tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku, tak usah ku cemas, Dia menyertaiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami alami, walau dalam hidup yang diwarnai dengan kesulitan sekalipun. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan yang kami hadapi, kami mau diyakinkan Tuhan selalu punya rencana. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan akan memberi motivasi kehidupan bagi kami, bahwa di balik persoalan yang terjadi sekarang ini, Tuhan sedang menyimpan berlian yang sangat bernilai harganya. Sehingga ketika wabah ini berlalu, kami akan keluar dengan sorak kemenangan. Beri kuat dan teguh kepada kami semua, agar kami boleh menjadi pribadi seperti Yusuf, yang tidak akan pernah memandang segala persoalan dari sisi negatif, tetapi berusaha untuk melihat setiap persoalan dari sudut pandang positif. Hanya dengan demikian, kami pribadi yang selesai dengan diri kami, dan seorang yang selesai dengan dirinya, selalu memandang jauh ke depan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan pesan firman Tuhan saat ini. Lingkupi mereka dengan kasih dan rahmat. Memberkati pelayanan gereja-Mu, agar gereja-Mu tetap berkesaksian di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak nyaman sekarang ini. Berkati gereja-Mu di dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Biarlah suara kenabian gereja-Mu akan membawa banyak orang untuk kembali ke jalan Tuhan. Hamba berdoa untuk bumi ini. Tuhan selamatkan dari segala mara dan bahaya. Hamba berdoa bagi pemerintah kami di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Hikmat yang daripada-Mu akan memampukan pemimpin kami untuk mengarahkan kehidupan berbangsa ini dengan baik dan benar. Memberkati semua orang yang Tuhan pakai terlibat di dalam memerangi virus corona. Tuhan memberkati BNPB, Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati para relawan, Tuhan memberkati TNI dan Polri, Tuhan memberkati mereka semua, melindungi mereka semua,
menyelamatkan seluruh kaum keluarga mereka, sehingga mereka tetap setia untuk menjawab panggilan kemanusiaan. Gerakan seluruh rakyat dan bangsa kami untuk taat mengikuti anjuran pemerintah, sehingga kami dapat bergerak bersama memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Terima kasih Bapa, lindungi sertai kami semua malam ini, agar kami boleh beristirahat dengan penuh selamat. Izinkan kami menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.